Taman Bunga Pinggir Danau Gunung Persik. Xiao Yue memapa Fang Yuan meninggalkan istana teratai, sehingga keduanya tidak mengikuti perayaan puncak ulang tahun permaisuri Yunwu itu. Sampai jumpa di puncak keempat saudara Yuan, seru Pangeran Wei Yunfei melambaikan tangan pada Fang Yuan. Puncak keempat yang dikatakannya itu adalah tempat murid senior berada, sehingga Fang Yuan mengumpulkan pangeran kelima sudah mengetahui identitasnya. Namun, ia kagum dengannya, karena tidak mengungkapkan identitasnya pada orang lain. Murid tadi itu hebat juga. Walaupun ranah bela dirinya masih rendah tetapi ia mampu menahan serangan dari Jenderal Wei Shen dan juga memiliki keberuntungan tinggi. Karena memiliki kekasih yang setia, tetap mencintainya walaupun ranah bela dirinya jauh lebih tinggi. Kaisar kagum pada Fang Yuan dan Xiao Yue. Hahaha. Itu mengingatkanku pada Yang Mulia Kaisar yang telah menjadi sepasang kekasih sejak menuntut ilmu bela diri di Akademi Kekaisaran hingga menjadi kaisar yang terhebat di Kekaisaran Wei kita ini. Sahut Kepala Akademi Kekaisaran memujinya juga. Ah, Kepala Akademi Kekaisaran terlalu menyanjung kami. Sahut Permaisuri Yunwu juga. Sehingga Kepala Akademi Kekaisaran menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat dan Permaisuri Yunwu juga melakukan hal serupa. Perayaan ulang tahun Permaisuri Yunwu berjalan dengan lancar, tanpa ada insiden seperti tadi. Namun, Pangeran Wei Yan tampak lesu, karena rencananya mengajak Xiao Yue kencan dengannya berakhir dengan gagal dan bahkan membuat kisah cinta Xiao Yue Fang Yuan makin dikenal oleh seluruh tamu-tamu penting yang merupakan perwakilan klan besar dari seluruh penjuru negeri. Xiao Yue masih menangis sesenggukan sepanjang perjalanan. Padahal Fang Yuan sudah mengatakan dia akan baik-baik saja setelah menelan pil penyembuhan tingkat tinggi yang diberikan oleh kaisar tadi. Namun, ia tetap tampak khawatir. Bagaimana kalau kita duduk di taman itu saja sambil memulihkan kondisi tubuhku? Kata Fang Yuan sembari menunjuk taman bunga indah di pinggir danau Gunung Persik yang diterangi cahaya lentera. Sepertinya menikmati pemandangan di sini dan menengadah menatap bintang-bintang di langit bersama Yuan Gege lebih baik daripada menghadiri pesta ulang tahun Permaisuri Yunwu hehehe. Akhirnya Xiao Yue menyeka air matanya dan menemukan momen yang paling ia tunggu-tunggu, yaitu berduaan bersama pria yang dicintainya itu. Keduanya duduk di bangku taman dan Fang Yuan segera menelan pil penyembuhan pemberian kaisar itu. Ia kemudian memejamkan matanya sembari menahan rasa sakit dari proses generasi luka dalamnya. Untung saja ia bertemu Jenderal Wei Shen di istana teratai. Kalau mereka bertemu saat ia menjalankan misi, mungkin ia akan tewas seketika. Karena ranah Chaos Ancient God adalah tingkat tertinggi ranah bela diri yang ada di Kekaisaran Wei ini. Ia sudah setara dengan Kepala Akademi Kekaisaran atau Kaisar sendiri. Walaupun Kekaisaran Wei termasuk negara yang tergolong kuat di benua Qingyun, tetapi sudah beberapa ratus tahun berlalu, tidak ada ranah Absolute God yang muncul di sini. Para seniman bela diri selalu bermimpi menjadi ranah Absolute God, karena saat mencapai ranah bela diri itu, maka ia akan mendapatkan tubuh immortal yang dapat membuatnya hidup ratusan tahun seperti yang dialami para sesepuh di Paviliun Sangren, entitas yang tidak bisa diusik oleh kekaisaran manapun di seluruh dunia. Tetapi mereka biasanya menutup diri dan tidak pernah turut campur dalam urusan politik. Xiao Yue tersenyum menatap wajah Fang Yuan yang tetap tegar dan tidak menunjukkan ekspresi takut sama sekali, walaupun sudah ditekan oleh keluarga bangsawan tadi. Dia selalu bisa mencari celah untuk bisa meloloskan diri, walaupun harapannya sangat kecil. Tetapi saat peluang itu ada, maka sulit untuk mencegahnya agar tidak kabur dari masalah yang dihadapinya itu.
Namun, Xiao Yue juga takut suatu saat nanti ia terlalu percaya diri dan seperti pepatah. Sepandai-pandainya tupai melompat maka akan jatuh juga. Seperti saat melompat ke dahan yang sudah lapuk contohnya. Fang Yuan membuka matanya dan tersenyum menatap Xiao Yue. Namun, gadis berambut putih seperti salju itu malah diam saja dan menatap lurus padanya. Dia sedang melamun. Nih. Gumam Fang Yuan langsung memberikan kecupan manis. Sehingga Xiao Yue membelalakan mata. Terkejut dengan tindakan suaminya itu. Namun, setelah sadar dari lamunannya, ia malah menikmatinya. Dasar anak muda zaman sekarang. Apakah mereka tidak berniat menjadi ahli bela diri hebat? Kata Pangeran Wei Yunfei yang kebetulan lewat bersama Wei Kingsway yang hanya menatap sekilas saja dan mengalihkan pandangannya ke depan. Keduanya akan kembali ke Akademi Kekaisaran lebih awal. Walaupun perayaan ulang tahun Permaisuri Yunwu belum selesai. Karena mereka ingin melakukan persiapan melakukan terobosan ke ranah Tianzun dengan melakukan kultivasi tertutup yang mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun. Pangeran Wei Yunfei merasa saudari perempuannya yang tidak tertarik dengan percintaan itu, seperti sedang melamun setelah menatap Fang Yuan dan Xiao Yue. Apa kamu jatuh cinta pada bocah Fang Yuan itu? Hehehe. Pangeran Wei Yunfei mengejek Wei Kingsway. Cie. Mata putri malu ini akhirnya muncul lope-lope, candanya. Namun, putri ketiga itu hanya mendengus dingin, tidak menggubris ocehannya. Sehingga pangeran kelima akhirnya memilih diam karena tidak ditanggapi oleh saudarinya itu. Fang Yuan langsung melepas kecupannya setelah mendengar suara pangeran kelima dan berpura-pura menengadah menatap langit. Begitu juga dengan Xiao Yue langsung mengeluarkan makanan ringan dari kantung penyimpanannya dan menyantap makanan itu karena gugup bercampur malu. Ini adalah pertama kalinya keduanya melakukan hal seperti itu di tempat terbuka. Apakah klan Xiao akan mendapatkan masalah setelah kejadian tadi? Xiao Yue memberanikan diri bertanya. Karena ia mendengar bisikan-bisikan para tamu undangan yang mengatakan kalau Fang Yuan telah mempermalukan Wei Sheng sebelumnya. Fang Yuan tahu kalau Xiao Yue mengkhawatirkan keselamatan keluarganya saat ini. Tenang saja. Mereka tidak akan berani melakukan itu. Karena Wei Sheng terikat sumpah hati iblis yang tidak bisa mengusik keluargamu. Sahut Fang Yuan dengan seutas senyum tipis. Xiao Yue menatapnya cukup lama, tanpa berkata apa-apa, hingga terdengar helaan nafas panjang darinya. Kenapa setiap Yuan Gege memaksa musuh melakukan sumpah hati iblis? Tidak pernah memasukkan Yuan Gege sendiri dalam sumpah itu. Tanya Xiao Yue, yang telah lama penasaran. Kenapa ia tetap membiarkan musuhnya bisa membalas dendam dan pada akhirnya akan menyakiti dirinya sendiri seperti tadi. Fang Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku juga tidak mengerti. Mungkin karena aku sudah terbiasa membiarkan murid klan Fang balas dendam setelah aku membuat mereka babak belur dan kebiasaan itu terbawa-bawa hingga saat ini hehehe. Fang Yuan tertawa masam. Xiao Yue menyandarkan kepalanya di bahu Fang Yuan dan berkata, tolong jangan lakukan itu lagi. Aku takut kehilanganmu. Sontak saja Fang Yuan terkejut mendengarnya dan detak jantungnya bergetar hebat. Dia kemudian mengelus-elus rambut putih Xiao Yue sembari berkata, maaf, aku telah membuatmu khawatir. Dan Xiao Yue tersenyum manis menatapnya. Aku berjanji tidak akan membiarkan butiran air matamu keluar lagi. Gumam Fang Yuan bertekad akan segera menyerap jantung Phoenix pemberian kaisar itu, agar ranah bela dirinya naik ke ranah penempaan tubuh tahap di sesegera mungkin dan menjadi pasangan yang layak bagi Xiao Yue.
Karena selama ini orang-orang mengatakan Xiao Yue menjual dirinya pada Fang Yuan untuk mendapatkan pedang bulan, senjata roh kelas surga itu. Episode sebelumnya, kemunculan Kaisar. Episode berikutnya, Jantung Siluman Phoenix. Pagi-pagi sekali Li Fuchen berdiri di depan kamar Fang Yuan. Karena saat kembali dari pelataran luar kemarin, keduanya tidak ada di kamar. Sehingga ia menduga mereka sedang jalan-jalan ke kota Tianwu. Karena biasanya murid-murid yang pulang menjalankan misi akan mengambil kesempatan libur 1 hari keesokan harinya. Xiao Sui, Jing Jie dan Wu Jingmi keluar dari kamar mereka yang letaknya persis di sebelah kamar Fang Yuan dan Xiao. Mereka keheranan melihat Li Fuchen berdiri di depan pintu kamar Xiao Yue dengan ekspresi wajah muram. "Kenapa berdiri saja di sana? Apa kamu tidak pergi ke pelataran luar?" tanya Wu Jingmi. Li Fuchen tidak sadar ketiga rekannya dari kota Hausan itu telah memperhatikannya sejak tadi, dan ia pun tersenyum masam. "Guru Subimbing memintaku menyampaikan pesan pada Fang Yuan agar masuk kelas hari ini. Tetapi aku tidak memiliki keberanian menggedor pintu kamarnya. Kalian sudah tahu kejadian kemarin, kan? Sekarang namanya sedang santer beredar karena membuat murid pelataran dalam melakukan sumpah hati iblis," sahut Li Fuchen. Xiao Sui merasa bersalah. Karena itu terjadi gara-gara dia tidak mampu membela diri saat dirundung oleh Wei Sheng yang kultivasinya jauh lebih kuat darinya. "Biarkan aku yang menggedor pintu kamar mereka," kata Xiao Sui. Yakin sepupunya Xiao Yue tidak akan marah saat waktu rebahannya diganggu olehnya. "Tok-tok, siapa?" sahut Xiao Yue dari dalam kamar. "Ini aku, Xiao Sui saudari Yue. Tolong katakan pada Yuan Gege, kalau guru Subimbing memintanya untuk masuk kelas hari ini," katanya lagi. Xiao Yue membuka pintu kamar dengan rambut acak-acakan. Sehingga keempat rekannya dari kota Hausan itu langsung berfantasi liar membayangkan apa yang ia lakukan tadi malam. Yuan Gege tidak bisa masuk kelas hari ini, karena ia sedang berkultivasi menyerap jantung Phoenix. Kalau diganggu itu bisa merusak meridiannya. Xiao Yue memberikan penjelasan. Tetapi keempatnya malah bengong dan ia akhirnya sadar bahwa penampilannya membuat orang berpikiran aneh-aneh. "Ah, aku mengantuk lagi. Sampai jumpa." Xiao Yue kembali menutup pintu kamarnya. Keempatnya senyum-senyum dan langsung menuju pelataran luar. "Aku tak menyangka jantung Phoenix ini masih memiliki kesadaran siluman Phoenix yang dulunya mungkin siluman yang setara Rana Sein," gumam Fang Yuan berusaha menjinakkan perlawanan energi spiritual dari jantung Phoenix yang malah berusaha melahap api dari roh bela diri Phoenix-nya. Fang Yuan akhirnya menyadari kalau ilmu bela diri yang ia kuasai terlampau sedikit. Karena untuk menaklukkan kesadaran siluman Phoenix ini butuh segel jiwa yang belum ia kuasai. Karena belum mendapatkan gulungan ilmu bela diri tentang segel jiwa yang biasa digunakan oleh para alkemis untuk mempermudah mengatur api abadi mereka dan membentuk pil. Kalau tidak bisa dengan cara damai, bagaimana kalau kita gunakan cara kekerasan saja? Gumam Fang Yuan yang berada dalam dunia ilusi dalam dantiannya yang sedang bertarung melawan kesadaran siluman Phoenix. Roh bela diri Phoenix menembakkan bola-bola api ke arah kesadaran siluman Phoenix itu. Sedangkan Fang Yuan menggunakan teknik pernafasan alam dan menyerap energi spiritual dalam dantiannya sehingga sebuah pukulan keras mendarat di wajah kesadaran siluman Phoenix itu yang langsung muncul bintang-bintang kecil di kepalanya. "Ah, aku hampir menghancurkanmu. Ternyata kamu tidak sekuat Rana Sein pada umumnya. Apa mungkin gara-gara hanya kesadarannya saja?" Gumam Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh.
Ayo roh bela diri Phoenix, serap hingga habis makanan lezat ini. Jangan sampai tersisa dan aku berharap kamu akan menyemburkan api yang lebih ganas setelah menyerapnya. Roh bela diri Phoenix segera mendekati kesadaran siluman Phoenix yang terkapar di hadapannya dan menyerap energi spiritualnya. Xiao Yue terkejut saat melihat energi spiritual dari jantung Phoenix mengalir deras masuk ke tubuh Fang Yuan, yang berarti proses penyerapannya telah berhasil. Dia kemudian menguap dan melanjutkan tidurnya. Karena hari ini ia tidak masuk kelas guru Wei Yan, guru terbaik di pelataran dalam. Guru Su Bimbing tak menyangka kalau Fang Yuan tidak akan masuk ke kelasnya. Sehingga ia kebingungan kenapa kepala akademi malah mengikutkan Fang Yuan dalam kontingen akademi kekaisaran dalam turnamen Naga King Yun, yang diprakarsai oleh Kekaisaran Qing dan mengundang 10 akademi kekaisaran yang ada di benua King Yun tersebut. Turnamen Naga King Yun itu dilaksanakan agar sesama murid berbakat 10 kekaisaran yang ada di benua King Yun unjuk gigi. Karena selama ini hanya ada kompetisi lokal saja dan itu membuat para murid-murid kurang tertantang. Sedangkan melawan murid dari luar kekaisaran mungkin akan menaikkan jiwa petarung mereka. Kepala Akademi Kekaisaran sendiri telah memilih 4 murid dalam dan 1 murid luar dalam kompetisi Naga King Yun itu. Sehingga para murid-murid menjadi riuh. Kenapa tiba-tiba Kepala Akademi Kekaisaran memasukkan 3 nama yang belum berpengalaman dalam daftar peserta? Sedangkan murid-murid yang telah mengikuti kompetisi tahunan hanya 2 teratas saja yang dipilih olehnya. Ketiga nama baru yang membuat geger itu adalah Pangeran Wei Yan, Xiao Yue dan yang paling membuat semua murid iri hati adalah Fang Yuan yang berasal dari pelataran luar. Sedangkan 2 murid teratas pelataran dalam yang ikut serta adalah Pangeran Wei Liu dan Jiang Cheng yang berusia 22 tahun dan kemungkinan besar akhir tahun nanti dia akan melakukan terobosan memasuki ranah alam langit. Aku mendengar Fang Yuan mendapatkan jantung Phoenix dari Kaisar. Apakah itu benar? Diaken Wan Yuking penasaran. Karena ia terlambat menghadiri perayaan ulang tahun Permaisuri Yunwu tadi malam. Namun, ia masih mendapatkan gosip yang beredar tentang Fang Yuan yang hampir dibunuh oleh Jenderal Wei Shen. Ya, itulah yang sedang ia serap saat ini Diaken Yuking, sahut Li Fuchen. Sehingga ia terkejut karena Fang Yuan berani menyerapnya dengan tingkat kultivasi yang masih rendah itu. Bisa-bisa roh bela dirinya akan rusak apabila gagal menyerapnya. Guru Su Bimbing geleng-geleng mendengarnya. Karena Fang Yuan itu terlalu percaya diri sekali. Walaupun ia kagum Fang Yuan mampu mengalahkan murid pelataran dalam saat duel kemarin. Namun, yang ia lakukan sekarang adalah merusak masa depannya atau malah akan mengepakkan sayap Phoenix-nya. Karena bila berhasil menyerap energi spiritual jantung Phoenix itu, maka ia akan memiliki atribut api yang sangat kuat dan mengerikan. Katakan pada Fang Yuan dan Xiao Yue untuk berkumpul di halaman Paviliun Naga besok pagi. Karena mereka akan berangkat ke Kekaisaran Qing untuk mengikuti kompetisi Naga King Yun yang diadakan 5 hari lagi. Kata Guru Su Bimbing lagi pada Li Fuchen yang langsung tertunduk lesu. Karena harus menghadap murid pendiam itu lagi. Ah, bukannya jadi ahli bela diri hebat saat belajar di Akademi Kekaisaran ini. Malah jadi tukang pos alias pengantar pesan. Gumamnya kesal tetapi tidak berani membantah perintah Guru Su Bimbing itu. Episode sebelumnya. Taman Bunga Pinggir Danau Gunung Persik. Episode berikutnya. Ranah penempaan tubuh tahap D. Terpopuler. Ranah penempaan tubuh tahap D. Di dalam dunia ilusinya, Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh melihat roh bela diri Phoenix berubah wujud lagi dan kini sudah seperti siluman Phoenix dewasa.
Energi spiritual apinya juga sangat kuat dan menunjukkan kesan mengintimidasi sekali. Namun, tiba-tiba ia merasakan perubahan dalam dantiannya. Terjadi semacam badai di dalam dunia ilusinya itu. Aku akan menerobos ke ranah penempaan tubuh tahap D. Gumamnya segera mempersiapkan diri menahan sambaran petir yang kini muncul di langit Akademi Kekaisaran. Murid-murid mengenali fenomena aneh ini dan mereka menebak pasti ulah murid luar yang sebelumnya juga menerima sambaran petir mengerikan yang seharusnya diterima oleh ranah Tianzun. Karena arah sambaran petir malah mengarah ke asrama murid di puncak ketiga Gunung Persik. Gumem. Sambaran petir pertama langsung menyambar tubuhnya, sehingga ia merasa kesakitan yang amat sakit dan Xiao Yue yang sedang tertidur pulas langsung melompat dari tempat tidurnya. Apa? Yuan Gege menerobos lagi. Xiao terkejut. Semoga saja ia berhasil melakukan terobosannya dan tidak ada kendala apapun. Gumam Xiao Yue segera berjaga-jaga di dekat pintu kamar. Karena takut ada murid yang iseng dan mengganggu proses terobosan ini dan itu bisa membahayakan keselamatannya. Fang Yuan yang sudah belajar dari pengalaman pertama saat ia menerobos ke ranah penempaan tubuh tahap Xuan, dengan mudah melalui sambaran petir pertama. Begitu juga yang kedua dan ketiga. Aku merasakan sensasi energi spiritual yang sangat besar dalam dantianku. Gumam Fang Yuan sembari membuka matanya. Inikah ranah penempaan tubuh tahap D itu? Dengan senyum hangat, Xiao Yue mendekati Fang Yuan dan berkata, "Selamat Yuan Gege telah menerobos ke ranah penempaan tubuh tahap D." Ah, aku jadi cemburu, karena Yuan Gege sudah 2 kali menerobos dalam sebulan ini. Padahal yang lain butuh waktu bertahun-tahun. Ini hanya keberuntungan saja, hahaha. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh. Kalau bukan karena ia bersiteru dengan Wei Sheng, mungkin ia masih butuh waktu beberapa tahun lagi mencapai ranah bela diri ini. Tetapi kadang di balik sebuah musibah juga beriringan dengan sebuah berkah. Guru Subimbing yang memperhatikan fenomena petir tadi langsung menebak yang sedang menerobos itu adalah Fang Yuan. Karena cuma ada 3 sambaran petir saja. Pantaslah kepala akademi sangat menaruh perhatian lebih padanya. Ternyata ia bisa melakukan terobosan 2 kali, hanya dalam sebulan saja. Padahal ia baru memperbaiki dantiannya yang cacat. Gumam Guru Subimbing yang telah mengetahui sebagian kecil masa lalu Fang Yuan dari keterangan Xiaolong, kakak iparnya. Setelah mencapai ranah penempaan tubuh tahap D, Fang Yuan langsung melakukan kultivasi lagi dengan menyerap energi spiritual dari pil penempaan tubuh. Karena salah satu diaken dari pelataran dalam memberitahu kalau Xiao Yue dan dirinya akan ikut turnamen Naga Qingyun di Kekaisaran Qing. Tentu saja ia sangat senang mendapatkan kabar itu. Makanya ia lebih giat berkultivasi untuk mengisi kembali ki yang telah terkuras saat melakukan terobosan kultivasi tadi. Sebenarnya untuk mendapatkan peringkat 1 sangat mudah baginya dengan menggunakan teknik pernafasan alam. Karena dengan teknik itu yang dipadukan dengan jurus tinju naga penggetar langit tahap sempurna, ia dapat menaklukkan ranah Tianzun dan seimbang melawan ranah Sein. Namun, ia merasa itu tak adil atau seperti bermain curang saja dan berencana tidak akan menggunakannya kecuali ia bertemu lawan yang arogan nantinya. Keesokan paginya, Fang Yuan dan Xiao Yue sudah mengenakan jubah akademi kekaisaran yang paling bagus. Karena mereka akan menuju Kekaisaran Qing. Tentu mereka tidak ingin terlihat kampungan, walaupun mereka berasal dari pelosok timur Kekaisaran Wei. Pedang matahari juga sudah bertengger di punggung Si Huan. Begitu juga dengan Xiao Yue dengan pedang bulannya. Ayo, buruan Yuan Gege. Nanti kepala akademi memarahi kita bila terlambat berkumpul di halaman Paviliun Naga.
kata Xiao Yue, karena Fang Yuan masih sibuk menyisir rambutnya sembari menambahkan sedikit air ludahnya agar lebih terlihat mengkilap. Sepertinya aku sangat tampan bila di depan cermin ini, gumam Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Xiao Yue membuka pintu dan terkejut melihat Li Fuchen berdiri lagi di depan pintu seperti kemarin. Apakah Guru Su Bimbing memintamu untuk menyampaikan pesan lagi? Tebak Xiao Yue. Li Fuchen tertawa masam dan berkata, Guru Su Bimbing mengatakan kalau Nona Yue dan Tuan Muda Yuan akan ikut turnamen Naga King Yun. Belum selesai ia bicara tiba-tiba Fang Yuan berkata, kami sudah tahu. Dan katakan pada Guru Su Bimbing, sepertinya kami belum ditakdirkan untuk bersama. Li Fuchen dan Xiao Yue mengerutkan kening mendengarnya. Karena jawabannya itu sangat ambigu sekali. Seperti Guru Su Bimbing sedang melamarnya dan Fang Yuan menolak cintanya itu. Kenapa kalian menatapku begitu? Ayo kita menuju titik kumpul. Nanti kepala Akademi Kekaisaran marah bila kita terlambat datang, katanya lagi sembari menutup pintu kamarnya. Xiao Yue menghela nafas panjang. Karena sudah dari tadi ia berteriak-teriak agar suaminya itu bergegas. Namun, Fang Yuan malah santai-santai saja. Tetapi kini ia berkata seolah-olah gara-garanya dan Li Fuchen, mereka akan terlambat. Guru Wei Yan, yang merupakan guru terbaik di pelataran dalam dan kepala Akademi Kekaisaran telah berdiri di halaman Paviliun Naga bersama ketiga peserta lain yang akan berangkat menuju Kekaisaran Qing. Akhirnya suami istri bucin itu datang juga. Cibir Jiang Cheng yang merupakan peringkat 2 terbaik di pelataran dalam. Pangeran Wei Liu dan Pangeran Wei Yan hanya tersenyum masam menatap Fang Yuan dan Xiao Yue yang datang dengan senyum-senyum seolah-olah tidak merasa bersalah. Fang Yuan dan Xiao Yue menangkupkan tinjunya sembari menundukkan wajahnya dan berkata, salam kepala Akademi Kekaisaran dan Guru Yan. Baiklah. Karena semua sudah berkumpul, maka kalian bisa berangkat sekarang dan masalah aturan turnamen Naga King Yun dan lain-lain akan dijelaskan oleh Guru Wei Yan saja. Karena beliau yang akan menemani kalian. Dan aku berharap salah satu dari kalian mencapai peringkat 3 besar, kata Kepala Akademi Kekaisaran dengan senyum ramah. Aku tahu target ini sangat sulit. Karena Kekaisaran Wei kita ini bukanlah yang terkuat di benua King Yun, tetapi juga bukan yang terlemah. Jadi, usahakan yang terbaik saja dan tidak perlu terlalu dipaksakan kalau merasa lawanmu nanti terlalu kuat. Kelima murid yang akan menjadi utusan Akademi Kekaisaran itu segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat padanya dan berkata, murid akan melakukan yang terbaik dan tidak mempermalukan nama baik Akademi Kekaisaran Wei. Bagus-bagus. Aku suka dengan semangat kalian, sahut Kepala Akademi Kekaisaran, Fang Yuan dan Xiao Yue. Aku harap kalian belajar dari senior-seniormu ini. Karena aku tahu kalian sebenarnya sangat kuat, tetapi belum terasa saja. Nasihat dari Kepala Akademi Kekaisaran akan kami lakukan, sahut Fang Yuan sembari menundukkan wajahnya. Siluman elang yang setara dengan ranah immortal muncul di hadapan mereka, sehingga mereka sangat terkejut melihatnya. Karena siluman elang ini merupakan tunggangan milik Kepala Akademi Kekaisaran dan jarang meninggalkan Pulau Gunung Persik ini. Dengan tunggangan siluman elang ini, maka kalian akan sampai menjelang sore di Kekaisaran Qing nantinya. Karena ini satu-satunya tunggangan paling cepat di Kekaisaran Wei kita ini, hahaha. Kepala Akademi Kekaisaran tertawa terkekeh-kekeh. Karena baru kali ini ia membolehkan orang lain menungganginya siluman peliharaan kesayangannya itu. Guru Wei Yan dan kelima murid utusan Akademi Kekaisaran Wei itu segera melompat ke atas siluman elang.
Kemudian dalam sekejap, mereka sudah menghilang dari halaman paviliun naga tersebut, tanpa sempat berpamitan kepada kepala Akademi Kekaisaran. Karena siluman elang itu langsung terbang tanpa aba-aba dari Guru Wei Yan. Episode sebelumnya, Jantung Siluman Phoenix. Episode berikutnya, Akademi Kekaisaran. Fang Yuan, Akademi Kekaisaran Qing. Guru Wei Yan memberitahu Fang Yuan dan murid lainnya bahwa Kekaisaran Qing merupakan kekaisaran yang terkuat di benua Qingyun, serta satu-satunya yang memiliki hubungan dagang dengan Asosiasi Sangren. Dengan sumber daya kelas surga dari Asosiasi Sangren, Kekaisaran Qing menghasilkan ahli bela diri hebat dan salah satunya adalah kepala Akademi Kekaisaran mereka yang mencapai ranah Absolute God. Dan turnamen naga Qingyun ini juga terlaksana atas prakarsa darinya. Karena beberapa tahun yang lalu ia mendapatkan sebuah artefak teleportasi memasuki alam rahasia Heidong, yang merupakan sebuah dunia yang hancur akibat malapetaka yang tidak diketahui. Namun, ada banyak senjata, artefak, pil, gulungan ilmu bela diri dan berbagai macam harta lainnya yang menguntungkan bagi siapa saja yang memasukinya. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing sudah terbiasa berburu di alam rahasia Heidong itu. Tetapi dunia itu memiliki hukum tersendiri yang membatasi praktisi bela diri ranah-ranah penempaan tubuh tahap Tian ke bawah saja yang bisa memasukinya. Tetapi siluman di sana ada yang setara dengan ranah Sein yang pernah ditemui. Jadi, yang masuk ke sana harus berhati-hati agar tidak dibunuh oleh siluman tersebut. Apakah ini ada hubungannya dengan turnamen naga Qingyun? Guru Yan, tanya Jiang Cheng keheranan. Kenapa Guru Wei Yan menceritakan itu pada mereka? Ya, sahut Guru Wei Yan dengan senyum hangat. Karena kepala Akademi Kekaisaran Qing akan membiarkan kalian berburu harta di sana dan tim yang mendapatkan item paling berharga yang akan lolos ke babak berikutnya. Kalian juga mendapatkan keuntungan. Karena sisa item yang kalian temukan akan menjadi milik kalian. Fang Yuan sangat senang mendengarnya. Mungkin ia bisa mendapatkan bahan-bahan alkimia di sana, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan poin prestasi membeli bahan baku di paviliun pil. Berapa tim yang akan lolos? Pangeran Wei Liu penasaran. Ia merasa timnya ini terlalu lemah, karena diisi 3 pemula yang baru belajar di Akademi Kekaisaran. Walaupun saat di klan masing-masing mereka telah diajarkan ilmu bela diri khas klan mereka. 4 tim saja. Sementara ada 10 Akademi Kekaisaran di benua Qingyun ini, yang berarti 6 kekaisaran akan tereliminasi dan format turnamen naga Qingyun setelah itu aku tidak tahu. Karena tidak dijelaskan dalam surat undangan yang diberikan Akademi Kekaisaran Qing, sahut Guru Wei Yan. Pangeran Wei Liu merasa sangat berat untuk mencapai 4 besar. Karena Akademi Kekaisaran Qing pasti akan membagikan informasi mengenai alam rahasia Heidong pada sekutu Kekaisaran Qing. Sementara Kekaisaran Wei di benua Qingyun ini memiliki hubungan buruk dengan kekaisaran tetangganya atau terlibat konflik perbatasan di segala sisi. Tenang saja. Bila kita bekerja sama menaklukkan siluman yang setara dengan ranah alam langit, mungkin kita bisa mengalahkannya. Atau salah satu dari memiliki keberuntungan tinggi dan menemukan artefak roh kelas surga, kata Jiang Cheng menyemangati rekan-rekannya yang tampak murung. Seperti kala sebelum berjuang saja. Kalau aku mendapatkan artefak roh kelas surga, mendingan ku bawa pulang saja. Tidak apa-apa tidak lolos ke babak berikutnya, sahut Pangeran Wei Yan dengan senyum mencibir Jiang Cheng. Kalian tidak akan bisa membawanya pulang.
karena wajib menyerahkan satu item tingkat tinggi yang kalian temukan. Sebab kepala Akademi Kekaisaran akan memecahkan 50 pecahan jiwanya yang akan menyiarkan apa yang dilakukan peserta turnamen Naga King Yun di dalam alam rahasia Heidong. Sela Guru Wei Yan. Sehingga Fang Yuan merasa lesu, karena tidak akan bisa menggunakan teknik pernafasan alam di sana nantinya. Sebab itu akan menarik perhatian dari Akademi Kekaisaran lainnya. Sepertinya itu cukup bagus, sehingga tidak terjadi perkelahian antar murid, sahut Xiao Yue yang merasa paling lemah di antara rekan-rekannya itu. Guru Wei Yan geleng-geleng kepala dan berkata, selama berada di alam rahasia Heidong, sesama peserta dibolehkan bertarung dan membunuh peserta lain. Makanya nanti, kalian harus bekerja sama dengan baik dan lupakan bila ada dendam di antara kalian selama ini. Ingatlah pesan Kepala Akademi Kekaisaran. Keselamatan kalian yang paling utama. Penjelasan Guru Wei Yan itu membuat mereka sangat cemas. Kecuali Fang Yuan yang tetap tenang. Karena bocah-bocah ranah penempaan tubuh tahap Tian tak akan membuat keringatnya keluar, kecuali mereka memiliki semacam artefak rahasia atau bertemu siluman yang sangat kuat. Sore harinya, mereka akhirnya mendarat di halaman Akademi Kekaisaran Qing dan tampak bangunan yang lebih mirip dengan istana berdiri megah di sana. Yang membuat mereka tercengang adalah diaken di Akademi Kekaisaran Qing rata-rata ranah Sein. Padahal di Akademi Kekaisaran Wei, untuk menjadi diaken hanya butuh kultivasi di ranah Tianzun saja. Diaken wanita cantik dengan senyum ramah menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada mereka dan berkata, selamat datang di Akademi Kekaisaran Qing. Aku diaken King Rou yang akan memandu kalian selama berada di sini dan kalau boleh tahu, dari mana asal senior? Guru Wei Yan menangkupkan tinjunya juga untuk menunjukkan rasa hormat dan berkata, aku Wei Yan dan kami berasal dari Akademi Kekaisaran Wei. Mohon petunjuk dari Saudari Rou. King Rou terkejut melihat Fang Yuan yang hanya ranah penempaan tubuh tahap D saja dan berpikir apakah Akademi Kekaisaran Wei sudah tidak memiliki murid berbakat di ranah penempaan tubuh tahap Tian lagi, sehingga mengirim murid yang tampak lemah itu. Namun, ia juga berpikir, mungkin saja Fang Yuan memiliki artefak rahasia yang bisa mengalahkan murid yang lebih kuat darinya. Baiklah, Guru Yan. Acara turnamen Naga King Yun akan diadakan 3 hari lagi dan kalian bisa mempersiapkan diri atau menikmati hidangan gratis yang akan kami suguhkan, kata diaken King Rou sembari memberikan 5 plakat khusus untuk kelima peserta dari Akademi Kekaisaran Wei tersebut. Plakat ini akan memandu kalian menuju penginapan yang kami sediakan dan juga sebagai tanda peserta turnamen Naga King Yun. King Rou kemudian menatap Guru Wei Yan dan berkata, mari ikuti aku Guru Yan, biarkanlah mereka menikmati pemandangan Istana Bunga Akademi Kekaisaran Qing ini. Guru Wei Yan tahu, kalau maksud dari diaken King Rou adalah mulai saat ini kelima muridnya harus beradaptasi sendiri dengan lingkungan di Istana Bunga ini. Dan ia yakin sistem di sini sama dengan di Gunung Persik yang mana, yang kuat menekan yang lemah. Kalian harus saling menjaga satu sama lain, karena tidak menutup kemungkinan. Di balik senyum palsu mereka sebenarnya ingin merencanakan sesuatu yang buruk pada kalian, kata Guru Wei Yan, mengirim pesan suara telepati pada mereka. Baik Guru Yan, sahut kelimanya, sembari memperhatikan punggung Guru Wei Yan dan diaken King Rou yang terbang ke bagian dalam Istana Bunga. Istana Bunga adalah sama dengan puncak ketiga di Gunung Persik, Akademi Kekaisaran Wei, di mana lokasi asrama murid, kediaman para guru dan kepala Akademi Kekaisaran, paviliun pil, restoran dan sebagainya berada.
Apa yang akan kita lakukan Pangeran Liu? Tanya Jiang Cheng. Karena Pangeran Wei Liu yang ditunjuk sebagai ketua tim mereka oleh Guru Wei Yan. Bagaimana kalau kita istirahat ke kediaman yang disediakan untuk kita dulu? Dan nanti menjelang malam kita berkumpul kembali untuk makan malam di restoran. Sahut Pangeran Wei Liu. Setuju. Sahut Xiao Yue dan Pangeran Wei Yan. Sedangkan Fang Yuan hanya menurut saja apa yang mereka rencanakan. Episode sebelumnya. Ranah penempaan tubuh tahap di episode berikutnya. Mencari informasi alam rahasia Heidong. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing langsung menatap heran pada Fang Yuan. Karena tingkat kultivasinya yang sangat rendah. Mungkin di antara 50 peserta dari 10 kekaisaran yang ada di benua Qingyun itu, hanya dia sajalah yang ranah penempaan tubuh tahap di Yuan GG. Xiao Yue berbisik padanya. Karena ia khawatir suaminya itu akan marah. Jangan khawatir. Aku sudah terbiasa dengan cibiran seperti ini di klan Fang. Sahut Fang Yuan dengan seutas senyum tipis. Saat sampai di kediaman yang disediakan oleh Akademi Kekaisaran Qing, mereka langsung memasuki kamar masing-masing. Namun, berbeda dengan Fang Yuan yang tidak masuk ke kamar yang disediakan untuknya, tetapi ia malah mengikuti Xiao Yue, sehingga tatapan aneh muncul dari Jiang Cheng, Pangeran Wei Liu dan Pangeran Wei Yan. Hei, kenapa menatap kami begitu? Apakah kalian ingin berniat buruk pada istriku? Sindir Fang Yuan. Karena ia sudah tahu resiko memiliki istri cantik, pasti akan mendapatkan tatapan aneh dari para laki-laki mata keranjang. Pangeran Wei Liu tersenyum masam dan berkata, bisakah selama di istana bunga ini kalian tidak tidur seranjang? Agar tim kita tidak mendapat penilaian buruk dari tim lain. Fang Yuan mendengus dingin dan mengacungkan jari tengah pada Pangeran Wei Liu sembari menutup pintu kamarnya dan Xiao Yue. Hahaha. Dia benar-benar serigala liar. Tidak takut padamu walaupun tahu kamu peringkat 1 pelataran dalam. Jiang Cheng tertawa terkekeh-kekeh. Karena baru kali ini menemukan murid pendiam. Namun, sekali berbicara malah berbisa cairan mengandung racun dari ular. Pangeran Wei Liu menghela nafas panjang dan masuk ke kamarnya. Ia ingin marah. Namun, sebagai ketua dalam tim kecil ini, ia harus bersikap dewasa, sehingga menganggap ucapan Fang Yuan tadi itu sebagai candaan saja. Walaupun ini bukan pertama kalinya ia merasa direndahkan oleh Fang Yuan. Xiao Yue mengerutkan keningnya saat melihat ranjang yang disediakan oleh Akademi Kekaisaran Qing hanya muat untuk 1 orang saja. Bagaimana ini Yuan GG? Xiao Yue menatap Fang Yuan. Sudah kamu tidur saja di situ, sahut Fang Yuan. Aku berencana untuk tidak tidur dan berkultivasi saja. Namun, sebelum itu aku akan keluar sebentar mencari informasi terkait alam rahasia Heidong tersebut, agar kita tidak mendapatkan ampas saja nantinya. Katanya lagi. Kemana Yuan GG mencari informasi? Nanti malah menimbulkan keributan dan Yuan GG didiskualifikasi dari turnamen Naga Qingyun ini. Sahut Xiao Yue resah dengan tindakan Fang Yuan itu. Tenang saja. Tinggal cari murid nakal dan berikan salam tempel. Maka segala urusan akan beres hehehe. Fang Yuan segera membuka jendela kamar dan melompat keluar. Xiao Yue hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Dan berharap Fang Yuan tidak menimbulkan kegaduhan nantinya. Fang Yuan berjalan menelusuri istana bunga dan beberapa kali bertemu dengan peserta dari Akademi Kekaisaran lain yang baru datang.
Beberapa langsung mencibir Fang Yuan setelah mengenali jubah yang ia kenakan dan mereka tak menyangka akan bertemu peserta yang akan menjadi samsak tinju mereka nantinya. Nona King Sin Ki. Wah, cantiknya. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing langsung menangkupkan tinju saat seorang wanita cantik berjalan melewati mereka. Siapa itu? Tanya murid dari kekaisaran lain yang kebetulan melihatnya dan langsung terpana dengan kecantikannya. Dia adalah murid dalam terkuat di Akademi Kekaisaran kami dan juga cucu dari Kepala Akademi Kekaisaran Qing, sahut Dia Ken yang bertanggung jawab memandu mereka. Fang Yuan tidak menoleh ke arah kerumunan murid-murid tersebut, karena ia merasa itu hanya tindakan membuang-buang waktu saja. Karena di matanya Xiao Yue adalah wanita tercantik yang pernah ia temui. Walaupun banyak yang mirip-mirip dengan kecantikannya. Namun, ia tidak berencana menambah koleksi bunganya. Toh yang satu saja sudah cukup untuk membuatnya merasakan sensasi surga dunia. Aku belum menemukan murid nakal sejauh ini. Padahal sudah jelas-jelas kultivasi mereka lebih tinggi dariku. Namun, belum ada yang merundungku. Apakah di sini tidak ada sistem hukum rimba? Yang kuat menindas yang lemah. Gumam Fang Yuan sembari memakan buah pisang dan melempar kulit ke arah belakangannya. Fang Yuan bingung. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing menatapnya dengan tatapan tajam. Ia merasa seperti anak ayam yang dikelilingi oleh gerombolan serigala lapar. Apa aku berbuat salah? Gumam Fang menoleh ke belakang dan melihat wanita cantik juga menatapnya dengan tatapan dingin. Oh, mungkin dia adalah bunga akademi di sini. Gumam Fang Yuan mengabaikan King Sin Ki dan berjalan menjauh dari kerumunan para murid-murid yang masih menatap tajam padanya itu. Dia mengabaikan aku dan tidak memintanya maaf atas perbuatannya itu. Gumam King Sin Ki menggerutu dan baru kali ini ia melihat murid pria yang tidak terpesona padanya. Apa murid dari Akademi Kekaisaran Wei itu mengirim pesan bahwa ia menganggap remeh Akademi Kekaisaran Qing kita? Sepertinya betul. Bunuh dia Nona Sin Ki. Murid-murid pengagum fanatik King Sin Ki tidak terima atas ulah Fang Yuan yang melempar kulit pisang yang mengenai wajah cantiknya. Namun, bukannya minta maaf. Ia malah menatap King Sin Ki sekilas saja dan tanpa merasa bersalah pergi meninggalkan mereka. Saudari Sin Ki, biarkan aku mematahkan tangannya. Seru Lin Zentian yang merupakan murid terkuat kedua di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Qing. Dia juga merupakan pengagum rahasia King Sin Ki. Makanya ia selalu mengikuti kemanapun murid tercantik di pelataran dalam itu. Tuan Muda Zentian tidak perlu mengotori tanganmu. Karena ia hanya ranah penempaan tubuh tahap D saja. Biarkan aku yang membunuhnya hahaha. Lindong, murid pelataran dalam yang selalu mengekor pada Lin Zentian dan memanfaatkan momen ini untuk menjilatnya. Mana tahu di masa depan ia mendapat posisi tinggi di klan Lin. Karena Lin Zentian adalah penerus tahta patriark berikutnya. Lin Zentian mengangguk setuju. Karena ia merasa tak baik juga kalau dirinya menindas murid dari kekaisaran lain. Sementara mereka adalah tuan rumah yang dituntut agar ramah pada tamu undangan oleh pihak Akademi Kekaisaran Qing. Kalau Lindong yang bukan peserta turnamen Naga Qingyun nanti membunuh murid tersebut, maka ia tinggal menyalahkan Lindong saja dan hukuman yang paling berat diterima oleh Lindong adalah dikeluarkan dari Akademi Kekaisaran. Kemudian ia akan memberikan kompensasi pada Lindong dengan menjadikannya sebagai petugas keamanan di kotanya. Hehehe. Terima kasih Lindong. Kamu telah membantuku mengambil hati saudari Sin Ki. Gumam Lin Zentian tertawa terkekeh-kekeh dalam hatinya. King Sin Ki mendengus dingin karena Lin Zentian mengambil keputusan tanpa menunggu persetujuan darinya. Ci, apa yang kau lakukan?
Apa kamu ingin membuat malu Akademi Kekaisaran kita? Cibir King Sinki sembari berjalan ke arah Lindong pergi. Lin Zentian tersenyum masam. Padahal ia melakukan ini agar King Sinki senang padanya. Namun, yang ia dapatkan malah sebaliknya. Kalau begitu aku harus menghentikan tindakan Lindong agar saudari Sinki tidak marah lagi padaku. Gumam Lin Zentian menyesali perbuatannya tadi. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan Lindong, padahal ia baru saja mengejar Fang Yuan. Itu belum habis sebatang dupa. Bukan hanya dia saja yang terkejut. King Sinki juga begitu dan menduga Lindong telah dikeroyok oleh murid dari Akademi Kekaisaran Wei. Episode sebelumnya, Akademi Kekaisaran Qing. Episode berikutnya, kesialan Fang Yuan.